Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta dari jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Telekomunikasi. Pada video kali ini kami akan mendemonstrasikan tugas akhir kami yang berjudul Rancang bangun sistem pendeteksi sinar ultraviolet dan polusi udara menggunakan modul LTE berbasis Android. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Fahri Yusuf Fauzi dengan NIM 22033320044. Dengan saya Sofi Nurul Fatia dengan NIM 220332069. Jadi ini adalah alat pendeteksi sinar ultraviolet dan polusi udara. Sebelum kita jalankan alatnya, saya mau menjelaskan komponen-komponen apa saja yang ada di alat ini. Jadi yang pertama itu ada LCD I2C, ini untuk menampilkan parameter. Lalu ada 3 LED, ini untuk sebagai output indikator status UV. Lalu ada beberapa sensor di dalam sini, yaitu yang pertama ada sensor BH1750, ini untuk intensitas cahaya yang diubah menjadi radiasi matahari. Lalu di sini ada DHT22, itu untuk suhu. Lalu di sini ada GUVA S12SD untuk mendeteksi sinar UV. Lalu di sebelah sini ada 3 sensor udara, yaitu ada MQ9, MQ7, dan MQ135, di mana ketiga sensor ini untuk mendeteksi zat polutan seperti CO2, CO, dan NO2. Lalu di bagian belakang ada kipas. Lalu di sini kita memakai baterai 9 volt yang dihubungkan dengan step down agar tegangannya berubah menjadi 5 volt sebagai input ke ESP32. Lalu di sini di samping sini ada modul GPS, itu untuk mendeteksi lokasi alatnya. Selanjutnya langsung ke pengujian alat pendeteksi sinar ultraviolet dan polusi udara. Pertama-tama kita nyalakan terlebih dahulu tombol powernya. Sudah menyala. Lalu selanjutnya adalah kita harus menunggu terlebih dahulu agar programnya terkoneksi ke internet. Mungkin butuh beberapa saat agar programnya terkoneksi. Kita tunggu terlebih dahulu. Kalau misalkan sudah terkoneksi, nanti akan menampilkan status UV dan indeks UV-nya, lalu akan ditampilkan juga temperatur dan kelembapan. Setelah ditunggu beberapa saat, program sudah terkoneksi ke internet, lalu status UV ditampilkan dan indeks UV-nya juga, indeks UV sebesar 0,0 dan status UV-nya baik. Nah, lalu indikator LED ini juga akan menyala. Karena status UV-nya baik, maka indikator LED hijau yang menyala. Lalu akan ditampilkan juga di LCD I2C suhu dan kelembapan. Di situ suhunya 26,9 derajat Celcius dan kelembapannya 81,4%. Kondisi cuaca saat ini agak mendung, jadi makanya status UV-nya bisa baik dan indeks UV-nya sebesar 0,0. Selanjutnya melakukan pengujian alat dan aplikasi dengan kondisi di ruangan terbuka dan asap dari kendaraan bermotor. Setelah alat dinyalakan, nantinya kita dapat melihat parameter lingkungan pada aplikasi UVAC. Pertama, buka aplikasi UVAC pada handphone. Setelah aplikasi terbuka, nanti akan muncul tampilan splash screen selama 3 detik. Lalu kita akan diarahkan ke halaman login. Pada halaman login, kita akan diminta untuk memasukkan ID alat dan kata sandi. Setelah masuk ke halaman beranda, kita dapat melihat fitur-fitur yang ada pada aplikasi UVAC. Pertama, pada fitur UV, kita dapat melihat parameter nilai UV,
rekomendasi, dan skala indeks UV. Selanjutnya, pada fitur udara, kita dapat melihat kualitas udara, nilai parameter-parameter udara, dan informasinya. Selanjutnya, pada fitur suhu, kita dapat melihat suhu lingkungan. Pada fitur radiasi matahari, kita dapat melihat seberapa terang radiasi matahari pada lingkungan. Selanjutnya, kita dapat melihat lokasi pengujian pada fitur lokasi. Pada pengujian kali ini dilakukan di Jalan Haji Asmawi, Kecamatan Beji, Depok, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, fitur-fitur yang ada pada aplikasi ini, yang pertama itu ada pengaturan, yang di dalamnya ada terdapat fitur dark mode. Terdapat fitur tentang juga sebagai data diri pembuat aplikasi dan alat tugas akhir. Lalu ada fitur logout juga.